warahmatullahi wabarakatuh. Salam kritis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Ketemu lagi dengan saya di acara podcast program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Menentukan pilihan tidak mudah, apalagi ketika kita menentukan pilihan bagaimana karir dan masa depan kita nantinya. Begitu juga dengan sahabat kritis dimanapun berada, ketika akan menentukan sebuah pilihan menempuh pendidikan, pastinya akan memikirkan hal-hal yang memang nanti bisa memotivasi kita untuk lebih maju. Ada konten podcast hari ini kita akan membahas terkait program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana nanti ke depannya ataupun dengan siapa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kita mau melakukan apa aja yang akan kita pelajari dan bagaimana peluangnya nanti kita akan kupas pada podcast hari ini. Dan sahabat kritis dimanapun berada, hari ini saya tidak sendiri, pastinya sudah ada tamu yang memang spesial kita undang untuk memberikan informasi pengetahuan terkait dengan program studi PBSI ke sahabat kritis dimanapun berada. Beliau ini adalah, selamat siang Bapak. Siang. Ya, beliau ini adalah sudah lama mengelola program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pastinya beliau sudah banyak ilmu dan pengalaman yang akan disampaikan. Nah, sekarang ini beliau sebagai ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra. Nah, teman-teman sahabat kritis dimanapun berada, mari kita langsung ke beliau, kita tanya-tanya, kita bincang-bincang terkait prodi PBSI. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Masih sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Semoga selalu sehat. Amin. Karena di masa seperti ini kita harus selalu menjaga imun, patuhi prokes seperti itu. Nah, saya ingin tanya, sudah berapa lama kira-kira ini Bapak mengelola prodi PBSI? Ya, terima kasih. Di sini berarti saya akan menceritakan perjalanan saya. Ya, betul. Saya masuk di STKIP itu tahun 2014. 2014. Di situ saya mulai pengalaman mengajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selama perjalanan itu saya selain menjadi dosen juga mendapatkan tugas tambahan, dipercaya untuk ada di struktural program studi PBSI. Pada saat itu saya mendapatkan tugas tambahan itu sebagai sekretaris. Sekretaris ya berarti yang pertama ya. Sekretaris kurang lebih sampai tahun 2016. 2 tahun. Nah, kemudian tahun 2016 ada regulasi baru tentang struktural juga. Di situ saya mendapatkan amanah lagi untuk mengelola program studi PBSI ini, menjadi ketua program studi mulai yang baru ini adalah 2020 ya. 2020. Jadi, ya. Kalau diruntut itu mulai masuk itu 2014, kemudian 2016 sampai 2020 itu menjadi sekretaris, kemudian tahun 2020 itu menjabat sebagai program studi. Kemudian memang situ berkelotnya adalah tentang manajemen ya, manajemen tentang atau pengelolaan program studi ya. Banyak sekali yang harus dikelola, utamanya bagaimana planningnya, rencanaannya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya dan sampai tindak lanjut. Dan itu pun tidak hanya sebatas administrasi saja, tapi juga dalam hal konten, utamanya dalam hal kurikulum juga. Alhamdulillah dari selama perjalanan itu dari teman-teman dosen ya, yang senior juga sangat support ya, dalam hal untuk pengembangan program studi. Dalam perjalanan pun kurikulum kita itu banyak mengalami perubahan. Betul, karena ada regulasi mempengaruhi juga itu kan. Betul, itu juga karena yang
kita sebagai perguruan tinggi akan banyak memberikan pelayanan, bagaimana nanti mahasiswa sebagai inputnya seperti apa, kemudian kita proses dengan kurikulumnya, mereka kuliah dengan kurikulum yang berlaku, kemudian outputnya tidak nanti bisa berkiprah langsung di masyarakat. Nah tentunya itu sesuai dengan karakter bidang studi masing-masing kalau di STKIP ini. Nah kita fokus ke program studi PBSI. Nah, saya akan ceritakan dulu di sini tentang historisnya kurikulum kita, yang nanti keterkaitannya itu pasti akan mengarah bagaimana sih atau peluang apa saja sih lulusannya nanti ya. Yang bisa digali di PBSI. Oke. Oke, kurikulum kita itu selama saya mulai mengaji di sini itu perubahannya mulai dari 2008, ada kurikulum 2008, kemudian masuk perubahan ke kurikulum 2011, kemudian ada regulasi di 2015, ya itu semuanya masih di bawah bergonta-ganti berarti ya Pak ya? Betul, bergonta-ganti. Itu di bawah naungan dari kurikulum PT ya. Cuma di situ ada regulasi dari pemerintah tentang untuk kurikulum perguruan tinggi kalau tidak nanti juga mengarah kepada kurikulum yang berbasis kerangka kualifikasi nasional atau KKNI. Oke ya. Di situ sudah jelas sekali bagaimana arahnya tentang program studi yang notabene strata 1 gitu ya. Artinya di situ kita memasukkan ada perubahan. Nah selama proses perubahan itu kita merevisi kurikulum itu kita melibatkan dari pemangku kepentingan ya, stakeholder gitu. Kemudian dari prosesnya itu siapa saja yang kita undang gitu. Yang pertama pasti juga itu dari dosen-dosen senior juga. Kemudian dari mahasiswa juga dilibatkan. Kemudian juga dari alumni juga ada juga dari alumni juga dilibatkan. Karena mereka yang sudah dulu terjun merasakan di luar sana ya, dunia kerja di luar ya betul. Mereka juga yang istilahnya merasakan langsung. Jadi pengalaman mereka yang di lapangan itu nanti bisa dibawa masukan seperti apa sehingga nanti perubahan seperti apa sesuai dengan rekan itu belum. Kemudian juga ada dari satuan pendidikan, bahkannya di situ juga ada guru-guru, ya, bahkan guru bahasa Indonesia. Nah, prosesnya pun tidak mudah karena banyak banget ternyata yang harus mata kuliah yang harus berganti nama karena ada luasan substansinya dan juga kedalaman substansinya. Tapi pada intinya itu perubahan tadi itu ya tergantung dengan apa kebutuhan masyarakat juga itu mempengaruhi ya, gitu ya. Sangat mempengaruhi karena apa? Output yang kita hasilkan nanti harus tidak bisa langsung berkontribusi. Berarti ini tidak monoton kan Pak? Berarti kita harus juga memberikan solusi terhadap permasalahan di sana. Jadi program prodi PBSI seperti itu ya. Kemudian muncullah kurikulum 2015 ya. Kurikulum 2015 perubahannya di situ ada. Kemudian ada lagi regulasi dari pemerintah. Dan ini tidak misalkan di 2015 ternyata Bu. Ada perubahan lagi. Ya, di 2018 di situ. Tapi kemudian tetap cepet ya, berapa tahun berubah itu? Iya, regulasi juga berubah dari pusat ke paling tuh ganti menteri juga ganti kali Pak ya. Jadi kita harus menjalankan itu. Kita harus ikuti. Yang tentunya untuk kemajuan dunia pendidikan. Oke, ya, betul. 2018 juga sama kita mengkaji kurikulum lagi dan juga kurikulum 2018 yang kita pelihara sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah di situ 2018 kita melibatkan juga dari asosiasi ya, dari asosiasi program studi pendidikan bahasa sastra kita, asosiasi adopsi. Adopsi ya. Kita mengambil dari keputusan yang ada di adopsi itu kita ambil kita ikutkan di kurikulum kita. Jadi pengembangan kurikulum kita itu tidak serta-merta, tapi banyak faktor yang harus kita cermati, yang harus kita ambil sehingga nanti dalam hal penggodokannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Betul. Ya, memang perubahan-perubahan ini pasti ada yang lama misalnya sudah tidak
berkorelasi dengan yang baru seperti itu atau tidak relevan, ya sudah kita hilangkan saja. Kemudian di situ yang terkait yang terbaru itu core-nya itu tidak lepas dari core PPSI itu sendiri. Karena kajian kita itu dalam hal mengembangkan kurikulum ini utamanya nanti digodok kemudian diturunkan menjadi satu mata kuliah. Proporsi kita itu tentang PBSI ya, di situ ada bidang keilmuan tentang kebahasaan juga. Ya, BSI ya, bahasa dan sastra. Kemudian juga ada yang kesastraan juga. Ya. Jadi ini dua core dari bidang ilmu ini tetap masih ada dan istilahnya sangat kental banget kalau dilihat dari sebaran ya mata kuliahnya yang banyak itu penjabaran dari guru-guru kita yang 2018. Dan tentunya di situ ada tambahan mata kuliah yang tidak istilahnya tidak lepas dari ini mahasiswa nanti bisa mengembangkan saya setelah lulus dari PBS ini bisa apa? Harus jadi guru melulu. Ya iya, kita ini, kan STKIP ini ya. Betul, ya iya ini itu ada di situ gitu. Kita tidak bisa mengkomplot bahwasanya stagnan harus mahasiswa kita itu harus jadi guru. Apapun yang mereka sudah dapatkan selama proses kuliah maupun mengikuti kegiatan di kampus, entah itu UKM, entah itu organisasi HMP, atau apapun yang lainnya, paling tidak itu bisa nanti ya betul bisa menjadi bekal yang bisa diterapkan di masyarakat. Ada satu mata kuliah yang di situ notabene betul-betul baru yang pada 2015 masih ada. Itu mata kuliah kewirausahaan. Itu ini menjadi mata kuliah institusi ya. Jadi semua prodi itu mata kuliah. Nah kalau di PBSI sendiri itu bagaimana nanti? Ini pertanyaannya, bagaimana nanti mahasiswa yang notabene itu adalah alumni PBSI itu bisa mengaplikasikan konsep kewirausahaannya yang menggunakan ilmu yang dia peroleh ya tentang bahasa dan sastranya ini untuk bisa menangkap peluang menjadi satu pekerjaan, satu bisnis ya. Artinya tanggung jawab kita itu bagaimana kita bisa memberikan teori, terus kemudian ada prakteknya juga, praktek di dalam perkuliahan. Terkait keilmuannya ya, ilmunya. Setelah lulus, itulah nanti yang dipeluangkan. Bisa nanti akan digunakan. Berarti jangan takut nih kalau kita punya sahabat kritis di sana itu bilang PBSI itu hanya belajar tentang bahasa Indonesia dan sastra. Berarti bukan hanya mentah seperti itu, ya. Tapi kita memang belajar bagaimana cara membuat suatu dari bahasa dan sastra itu jadi suatu peluang yang menjawab tantangan di luar. Ya. Terutama untuk income juga sih ya ujung-ujungnya Pak ya. Karena bagaimanapun kita pasti ujungnya duit, makanya ada kewirausahaan itu. Ya, saya sangat setuju banget karena peluang kita di luar sebenarnya banyak banget pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan lulusan PPS. Oh, ya, nah ini nih poin nih yang mungkin sahabat-sahabat kritis tunggu nih. Apa sih, hello di PPS itu apa yang bisa dijual kalau ngomong kewirausahaan? Itu penasaran tuh. Nah, silakan Pak Nisa suka ini kalau ngomong ini. Monggo. Ya, menariknya di situ. LPTK, akar terbesarnya adalah meluluskan sarjana yang bergerak di dunia pendidikan. Ujungnya paradigmanya adalah melihat ini saya lulusan LPTK, berarti saya harus jadi guru. Nah itu tuh. Harus guru terus sih. Gitu. Saya dipakai enggak sih kalau masuk ini gitu kan? Saya kan SPD. Nah, tuh. Setiap ada kesempatan calon pegawai negeri sipil, itulah momen yang terbesar bagi mahasiswa ini. Tetapi ketika peluangnya itu apakah 100%, apakah semuanya bisa tercover di DPS? Semakin menyempit peluang. Iya betul. Selain jadi calon pegawai negeri sipil ketika nanti itu membuka peluang kerja, paling tidak ada lagi juga itu ketika kita melihat media massa, kontennya sekarang itu ya media massa itu sangat gebrak ya. Berhadapan. Iya betul, di era industri ini ya 4.0 tentunya nanti jalan siap 5.0 siap dan diganti kan. Ya betul, SDM kita. Nah,
bagaimana lulusan PBSI itu bisa berkiprah atau berkecimpung atau bahkan bisa melebarkan sayapnya. Inilah saya lulusan PBSI yang katanya peluangnya di mana? Ya, peluangnya di mana? Oke, coba kita kaji pelan-pelan aja. Kita pernah membaca suatu koran, koran itu butuh editor. Pastinya. Kemudian di dalam koran itu juga butuh ada misalnya mencari informasi, menggali data, sangat jurnalis. Iya, pasti. Semua itu menggunakan ilmu bahasa. Oke. Itu bisa diambil. Kita mempelajari itu. Iya, kita mengajarkan itu. Notabene mulai dari semester 1 kita berjenjang ya kurikulum kita itu penyebaran mata kuliahnya. Mulai yang dasar dulu, kemudian berjenjang ke middle-nya, ke tengahnya sampai yang nanti ke praktiknya dari semester 1. Sudah paham ya. Di sini mahasiswa ini terus dilatih bagaimana untuk kemampuan menulisnya, bagaimana kemampuan membacanya, kemampuan berbicaraannya, menyimaknya, semuanya itu terus dilatih mulai dari awal semester awal. Sehingga produk-produk mereka biasanya itu akan menjadi suatu kesatuan, menjadi tugas mata kuliah. Yang tidak jauh, produknya tidak jauh ketika nanti mereka itu akan betul di dalam jurnalistik. Nah, mata kuliah jurnalistik juga ada. Ada. Tapi kalau lihat kalau ambil langsung jurnalistik nggak mungkin. Itu mata kuliah itu kita taruh di semester pas. Pasti kalau semester awal itu akan kita berikan itu contohnya saja. Kemudian misalkan kita akan membuat, saya suka sekali hobi saya sebenarnya mengajar. Tetapi kalau saya nggak punya kesempatan di satuan pendidikan, apakah saya bisa untuk membuat LPB? Ya, LPB atau kursus dalam hal membantu ini para siswa-siswa yang notabene di luar jam. Bisa. Lesan lah. Bisa, seperti lesan. Kebetulan alumni kita juga ada yang ya. Dan itu pun pembinaannya juga banyak. Nah, contoh dari dua itu saja, itu mereka itu akan menggunakan keilmuan yang ada di program PBSI. Di LPB misalkan dia membuka LPB, bagaimana cara untuk manage, mengelola suatu LPB itu. Di mata perusahaan itu juga dapatkan juga. Jadi misalnya mata kuliah yang ada di pendidikan bahasa sastra Indonesia ini, yang memang nanti lulusannya adalah di bidang ini akan menjadi guru bahasa. Tapi apakah melulu ketika jadi, formal? Ya, karena nasib gak ada yang tahu, Pak. Ya betul, sebenarnya pada kesempatan sih. Semua harus belajar ya, jaga-jaga. Emang kita harus ada dua pilihan itu. Ya betul, saya harus setuju itu. Sekarang yang harus ditanamkan pada mindset kita itu adalah utamanya mahasiswa. Bagaimana nanti saya membuka kesempatan sendiri, membuka kesempatan sendiri. Mengurangi pengangguran. Jadi dia harus menciptakan pekerjaan. Betul, membuka kesempatan sendiri. Peluang yang ada apa tidak bisa ditangkap dengan keilmuan yang telah didapat. Kalau saya lihat sekarang ini, Pak ya, banyak sekali bermunculan penulis-penulis. Ya, novel-novel, penulis cerpen atau mungkin puisi itu yang memang sekarang itu lagi banyak sekali. Dan apakah mereka itu memang cara menulis itu diajarkan juga di prodi PBSI? Ya, itu diajarkan. Jadi misalnya kalau kita melihat dari nama program studi kita itu ada sastranya ya, puisi itu sastra, Pak. Sastranya, menulis tidak hanya di sastra saja. Jadi katakanlah menjadi seorang jurnalis dalam membuat artikel mengisi suatu kolom berita, artikel itu dengan menggunakan ilmu kebahasaannya itu juga bisa. Ketika dia bergerak di dunia sastra, misalkan, dan ini menjadi seorang penyair seperti itu, atau sastrawan seperti itu juga diajarkan. Mulai semester awal pun diajarkan bagaimana di situ teori-teori kajian tentang prosa fiksi dan puisi. Prosa fiksi dan puisi. Kemudian setelah itu apakah biasanya sih kalau sastra tidak jauh juga dengan bagaimana mengekspresikan, ya seperti itu kan. Ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk bermain teater, drama, pementasan ya.
Nih berarti ini not ini catatan nih buat teman-teman yang punya jiwa seni ini ya. Kita bisa loh gabung di sini karena di PBS itu selain bahasa Indonesia juga nih seninya kita diasalkan itu tidak jauh dari seni kan Pak, sastra itu. Keren kan? Iya. Ya kita pahami bersama lah. Kalau kita dengan bersastra itu paling tidak kita bisa mengekspresikan semuanya yang ada di dalam diri kita. Mengolah rasa. Jika saya mengolah rasa. Kita itu kadang-kadang ada di suasana yang bahagia, kemudian ada di suasana yang sedih dan sebagainya. Kadang-kadang kita itu kalau pengen curhat, kadang-kadang pikir-pikir kira-kira bocor nggak sih gitu. Kadang-kadang itu ekspresinya adalah dengan menulis katanya. Mengekspresikan, menuangkan dengan tulisan. Kadang-kadang ketika kita menulis, kemudian kita menunjukkan, kita itu kadang-kadang bisa wadah. Nah, teman-teman nih, sahabat kritis yang suka gibah nih ya, jangan curhat kepada teman, jangan terlalu sering curhat kepada teman, tapi curhatlah kepada tulisan yang bisa dibuka dan bisa dijual. Seperti itu intinya ya. Nah, jadi ini yang tukang-tukang gibah di sana nih ya. Gibah tapi punya nilai. Nah, jadi tulisan, ditulis. Tentunya. Jatuhnya karena beda nanti kalau curhatnya ke teman-teman sendiri. Nah itu tadi kita sudah banyak ya, saya sudah bisa mengambil ini bahwa memang kalau di PBS itu bukan melulu pada guru, nanti kita itu menciptakan lulusan yang memang sudah siap di dunia usaha dan dunia industri. Pastinya juga ada mata kuliah yang akan menemani, mengantar mereka untuk bisa membuat suatu usaha, tadi bisa membuat dirinya itu menjadi peluang usaha buat dirinya sendiri, biar tidak terjadi pengangguran. Jadi siap nih ya, lulus ini sudah siap. Jadi guru, ikut CPNS, yes, oke. Ketika tidak, karena kita tidak tahu nasib, kita sudah siap untuk membuat peluang. Oke. Lanjut, ini pertanyaan terakhir Pak. Di prodi kita itu, kan tadi ada praktek, apa sih ada kegiatan-kegiatan nih ya, yang sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswanya. Jadi apa saja sih selama ini yang sudah sering di-up atau sering dikerjakan kegiatan dari mahasiswa itu? Dan mungkin juga dosennya kali ya. Mahasiswa dan dosen karena ada mahasiswa juga itu ya betul. Dosen dan mahasiswa paling tidak itu akan menjadi satu sinergi, di mana nanti dosen akan mempromosikan ilmunya hingga nanti dari mahasiswa yang tadinya inputnya itu masih kosong tetapi dia punya minat dalam hal bidang sastra, itu nanti dalam prosesnya kita akan menggodoknya melalui mata kuliah tersebut. Dan ketika dalam payung mata kuliah, kita ini akan butuh suatu praktik. ya. Tentu saja kita sudah menjalin kerjasama dengan ya di Jakarta itu kampung puisi itu ya, itu kita sudah berapa kali. Itu semacam komunitas atau semacam khusus instansi? Komunitas. Sastra, oh ya bagus deh. Mereka memang sudah sepakat gitu. Ya, kita istilahnya yang suka belajar di sana juga, kemudian juga di balai bahasa. Ini institusinya ini lembaga nih ya, oke. Ya. Kemudian juga kalau itu secara formal, kalau secara SK-nya, biasanya mahasiswa ini akan masuk ke dalam UKM yang sudah ada di lembaga. Yang punya link masuk UKM yang sebagai wujud dari apa aja itu Pak? Di situ ada UKM Kompas ya, Kompas ya, kita sastra ya. Oh iya. Jaminan banyak banget Bu di situ yang bisa diikuti dari teman-teman mahasiswa di situ. Ketika ada yang suka menulis, misalkan cerita pendek, sudah masuk Kompas sih. Bisa masuk Kompas. Pasti dibimbing dengan dosen. Betul. Suka bermain seni pentas misalnya, di komunitas itu juga lebih digodok lagi. Di mata kuliah pun juga ada. Atau isinya juga dari teman-teman senior dari mahasiswa ini gitu. Jadi istilahnya kalian berbawa persidangan. Dosen yang itu siapa yang kita percayakan untuk ini? Tentunya dosen-dosen yang sudah memiliki pengalaman. Dan tentunya bidang ilmuannya juga sesuai dengan bidang ilmuwan bahasa dan sastra juga. Jadi istilahnya semuanya bisa bersinergi dan outputnya itu sudah capaian pembelajaran kita.
dan mendapat pelajaran kita. Dan saya kira berarti kualifikasi dosennya juga sudah tidak diragukan lagi ya, Pak? Betul. Tetapinya kalau dari provisi kita akan melihat bagaimana kualifikasi akademis dari dosen itu diragukan. Jelas itu pasti akan harus linear. Ini kan program studi kan, dari sisi pendidikannya juga, program pendidikan dan juga bidang keilmuan yang khususnya, dan bahasa dan sastra Indonesia. Dan tentunya di situ paling minimal harus magister. Nah, kita alhamdulillah PPSI ya, PPSI memiliki banyak doktornya. Ada berapa kira-kira, Pak? Kurang lebih ada 5. Oh, ada 5 doktor ya, memang sudah doktor di bidang bahasa dan sastra. Maksudnya sudah kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Kalau diteruskan kita pasti akan lama sekali ini karena menarik sekali. Ini sahabat kritis dimanapun berada, itu tadi bagaimana sih kita nanti di BPSI, Bapak Rahmat Widianto sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Nanti yang ingin bertanya-tanya bisa melalui akun media sosial kami di Instagram HMP BPSI SKIP Trenggalek dan juga di Instagram Prodi BPSI SKIP Trenggalek. Nah, silakan sahabat tulis dimanapun ketika ingin bertanya terkait dengan kami di BPSI bisa DM melalui Instagram tersebut. Nah, oke, selanjutnya karena kita sudah panjang lebar, bisa silakan dibilang sampai saya closing, Pak. Iya. Ini adalah oke, teman-teman dimanapun Anda berada, ini tadi perbincangan kita, obrolan santai kita bersama dengan Ketua Program Studi BPSI. Semoga apa yang kita informasikan pada hari ini memberikan manfaat dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dan kami mengajak sahabat kritis dimanapun berada untuk bergabung bersama kami. Salam kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.